Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas saya untuk tugas algoritma pemrograman pertemuan yang ke-6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elizabeth Lanti Gultom dengan NIM 125450078. Pada tugas kali ini terdapat 2 soal. Saya akan mengerjakan soal yang pertama terlebih dahulu, di mana diminta untuk membuat fungsi menghitung pajak tahunan berdasarkan penghasilan menggunakan tarif progresif. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memanggil fungsi yang bernama hitung pajak dengan parameter penghasilan. Kemudian untuk nilai PTKP itu saya buat 54 juta, dan ini sesuai dengan tarif PTKP wajib pajak menurut pasal 17. Kemudian untuk menghitung PKP ini penghasilan dikurang dengan PTKP, nilai PTKP kurang PTKP. Kemudian PTKP bagian ini, untuk di bagian ini kalau hasil PKP-nya itu kurang dari 0, kurang dari atau sama dengan 0, artinya penghasilannya itu nggak kena pajak. Jadi nanti fungsi ini bakal langsung ngembaliin nilai 0. Kemudian if PKP dari lalu di bagian ini pajak ini kalau PKP-nya kurang dari atau sama dengan 60 juta rupiah, maka bakal masuk ke lapisan pajak yang pertama. Terus ini pajaknya ini dihitung dengan tarif 5% dari PKP. Kemudian kita masuk di sini elif PKP 260 juta ya. Dan ini pajak itu berarti 200, ini 60 juta, 123, ini kali dengan 0,05, kemudian ini tambah PKP dikurang dengan 60 juta, 123, terus ini dikali bagian sini dikali 0,15. Nah, di bagian yang elif pertama ini, kalau PKP-nya ini lebih dari 60 juta tapi kurang dari atau sama dengan 250 juta, maka bakal digunain tarif progresif di lapisan kedua pajak. Terus kemudian untuk hitung pajaknya ini itu dilakuin perhitungan secara bertahap. Jadi 60 juta pertama ini dikenain 5%, yang dimana ini diubah ke bentuk desimal. Kemudian sisanya ini dikenakan 15%. Untuk rentang persennya udah ada dibuat ketentuannya di tugas, ada di soal dari 5% sampai 30%. Terus untuk penghasilan totalnya 60 sampai 5 miliar per tahun. Nah, kemudian kita buat list lagi PKP 500 juta yang sekarang 123, kemudian pajak untuk ini kita 60, 123 kali 0,05, terus ini ditambah berarti 250 juta ya. Ini enggak, 190 juta harusnya ya,
109 iya nggak sih 190 juta kan, kalau 250 kurang 60 itu 190 juta ya. 123. Nah ini dikali lagi dengan 0,15, kemudian ini ditambah itu PKP-nya ini dikurang dengan 250 juta. 123. Oke, ini dikali 0,25. Nah, di bagian ini teman-teman, yang kalau PKP-nya berada di bawah atau sama dengan 500 juta, maka bakal masuk ke lapisan ketiga pajak. Jadi perhitungannya terdiri dari 3 bagian. 5% untuk 60 juta, terus 15% untuk 190 juta, terus sisanya ini 25%. Nah, mungkin teman ada yang bingung kenapa 190 juta ya untuk di tahap kedua ini, itu dari 250 juta dikurangin dengan 60 juta gitu. Kemudian kita buat ke alif ini 5 miliar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemudian pajak ini untuk ini aku bakal copy bagian sini aja, sampai sini aja, terus biar gak makan waktu aja sih teman-teman. Terus yang di bagian sini yang 5 miliar itu kita tambah lagi dengan 250 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini dikali dengan 0,25. Terus ini ditambah PKP ini dikurang dengan 500 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini dikali 0,30. Nah, untuk di bagian bentar ini ini di bagian ini kalau PKP-nya ini sampai dengan 5 miliar bakal digunain tarif pajak ini sampai dengan 30%. Nah, untuk perhitungan ini dilakuin 4 lapisan. Nah, kalau yang tadi ini kan 3 lapisan tarif, yang untuk yang 5 miliar ini 4 lapisan tarif. Jadi yang 5%, 15% sampai 5%, 15, 25 sampai dengan 30% begitu. Terus kemudian ini kita bakal langsung masuk ke else. Ini kalau else ini digunain kalau misalnya PKP-nya ini lebih dari 5 miliar rupiah, jadi programnya ini bakal masuk ke kondisi terakhir gitu. Kita bakal masuk aja nah ini teman-teman, kita copy aja ke sini. Ini untuk biar nggak makan waktu aja ya teman-teman. Terus ini berarti kalau udah 0,2 berarti ini 450. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pas ya 450 juta itu dikali dengan 0,30. Terus ini nanti ditambah PKP-nya nih dikurang dengan si ya 5 miliar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini tadi 5 miliar pas gak ya teman-teman? Oh ya pas, benar. Terus ini 0,35 kali 0,35. Nah, di bagian ini teman-teman, yang bagian atas ini kalau kondisinya ini itu kan tarif pajak tertingginya itu 35%. Jadi ini diterapkan untuk penghasilan di atas 5 miliar aja. Jadi tetap hitung lapisan sebelumnya. Rumusnya sama aja gitu, berulang-ulang gitu terus. Terus kita buat
return pajak. Jadi bagian ini tuh kalau udah semuanya perhitungan itu selesai, fungsinya ini bakal ngembaliin nilai pajak, yang udah dihitung sebelumnya. Begitu. Kemudian kita buat kode yang menampilkan hasil nampilan buat komentar dulu, terus kita buat gaji tahunan itu sama dengan input masukkan gaji penghasilan, bisa gaji bisa penghasilan ya teman-teman, penghasilan per tahun. Nah begini, terus coba bikin RP-nya. Nah benar gini. Jadi di bagian ini nanti program ini bakal minta kita untuk masukin penghasilan per tahun, terus nanti ini bakal dikonversi ke tipe data integer supaya bisa diproses secara matematis aja sih gaji tahunan. Nah ya benar. Terus pajak ini sama dengan hitung pajak, terus ini parameternya gaji tahunan. Nah ini kalau di sini saya manggil fungsi hitung pajak dengan memasukkan nilai gaji tahunan. Nanti ini hasilnya ini disimpan ke dalam variabel pajak, Terus yang terakhir ini print total pajak yang harus dibayar. Nah ini RP, di sini koma ya, koma ini pajak. Nah oke. Bagian terakhir program. Nah yang terakhir ini nampilin hasil perhitungan pajak, dan di sini saya gunain fungsi integer supaya nanti hasil ini berupa bilangan bulat. Oke. Jadi kita bakal masukin gajinya 315 juta. Oke. Nah jadi ini total pajak yang harus dibayar itu sebesar 34.250.000 ya. Oke teman-teman, jadi program ini berhasil menghitung pajak tahunan secara otomatis berdasarkan penghasilan dengan menggunakan konsep percambangan ini tadi, if, elif, dan else, dan pasti menggunakan fungsi dalam Python. Jadi demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.